Kepada bapak-bapak, para tokoh senior yang saya hormati, seperti judul di depan, kita ini berkumpul dari lintas para tokoh. Jadi ada beberapa tokoh yang sangat concern terhadap persatuan, kesatuan di antara kita ini. Judul boleh dari sejak lama Adili Jokowi dan makjulkan Pupu Pata. Perlu diomongin nih, Pak, silang sini, Pak. Oh ya, Sini, Pak. gue di sini ya. Oke, terima. Iya. Saya pikir pidato biasa aja. Rupanya ada podcast nih. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa yang hadir di sini baik para narasumber yang saya hormati maupun bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang hadir di depan ini juga semua para tokoh. Kami mengundang dari beberapa kemarin pertemuan beberapa tokoh, ada yang perlu dievaluasi oleh kita bersama. Judul boleh makjulkan Jokowi dulu, sekarang Adili Jokowi dan makjulkan Pupu Papa. Itu sekarang. Tapi permasalahannya yang perlu kita perhatikan, tadi sudah disounding oleh Mbak Sarita, bahwa kita ke depan tidak akan bisa selesai cuma 1-2 bulan saja. Barangkali tidak akan selesai seperti itu. Kerusakan luar biasa ya yang dibuat oleh seorang Mulyono ini berdampak juga luar biasa kepada kita semua. Bapak Habib Muhsin tadi sudah mengatakan di sektor politik terutama, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Kami hanya ingin mengingatkan ya, sehebat apapun perjuangan kita ini, kalau masih ada dalam satu kelompok, kalau masih ada dalam klaster, kalau tidak mau bersatu kita, itu akan kita sulit menghadapinya. Ini yang berat. Kita bayangkan bahwa bicara soal Jokowi itu bukan bicara adili, tapi bicara makjulkan berapa tahun ke belakang. Ya kan? Masih bercokol dan masih berjaya dalam tanda kutip. Termasuk juga Pupu Papa. Di mana-mana kita mengadakan sebuah forum untuk melawan rejim yang dolim itu. Di mana-mana dan siapa, banyak sekali para tokoh kumpul di situ. Hari ini saya kumpulkan lintas, bukan saya, kami para panitia kumpulkan para lintas tokoh, bukan hanya narasumber tapi di depan ini semua. Maksudnya untuk membuat satu kesatuan, satu frekuensi yang sama, satu komitmen bersama untuk melawan dan menyelesaikan judul di depan ini. Itu yang paling penting. Dan kita tahu, bayangkan seperti seorang Said Didu kemarin, bagaimana dia dicoba untuk dikriminalisasi. Teman-teman di Rempang juga sama, bagaimana dia dihabisi, ya artinya dilukai, dan juga hampir ada yang dikriminalisasi juga. Sama, dan saya sudah ingatkan kepada Bung Roy yang luar biasa itu, dengan Pupu Papanya, dengan keahliannya beliau mengatakan, ini orang nggak bisa jadi wakil presiden. Ini orang sudah melanggar etika berat yang luar biasa. Dan dia bisa mengatakan 99%. Itu semua kita harapkan tidak berjalan berdiri atau sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Pak Said Didu jangan sampai beliau sudah sepuh ya, tiba-tiba ya dengan kehebatannya tapi dicoba dikriminalisasi. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus bersatu semua di sini memayungi kelompok-kelompok yang bergerak untuk melawan kedoliman itu. Payung hukum saja. Bentuknya terserah nanti Mbak 1 menit Rama, lagi ya, maaf. Ya, bentuknya dalam bentuk forum, bisa juga dalam bentuk kaukus. Kaukus para tokoh lintas di sini, mau agama, nasionalis, umat dan lain sebagainya, profesional, kumpullah dalam satu payung. Ya, kita siap mewayungi klaster-klaster pergerakan, klaster-klaster perjuangan.
Karena tidak semua kita bisa berjuang turun bawah. Apabila terjadi sesuatu, payung inilah yang memayungi bersama. Kita lawan rejim dolim bersama, insya Allah berhasil. Saya kira itu saja karena waktunya yang pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh yang pertama, Bapak mana? Persatuan kesatuan itu. Kita tidak akan bisa melaksanakan itu, judul itu, apabila kita tidak bisa bersatu. Nah, untuk itu kita harus menetapkan satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju itu loh ya. Nah, baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi. Diabaikan, dianggap angin lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduk di MPR, baru bergetar mereka semuanya. Ya. Oke? Setuju enggak? Oke. Saya ingin menyatukan hati-hati yang ada di sini. Menjadi suatu kesatuan hati untuk berjuang menegakkan kebenaran di negeri ini. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ya. Saya enggak terlalu panjang. Saya ingin kita ikrar bersama. Ayo, tolong berdiri. Ya. Saya harapkan ikrar ini menyatukan hati kita untuk menjadi satu tekad perjuangan merobohkan rezim yang tidak bertanggung jawab ini. Angkat tangan kanan ya. Ikuti kata-kata saya. Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, ikrar itu saya harapkan bisa menyatukan kita, menyatukan langkah kita, menyatukan kekuatan kita untuk merobohkan pemerintah yang ada. Kita ganti dengan sistem yang baru, ya, sistem atas dasar kebenaran Pancasila. Saya kira demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon izin, mungkin saya tidak langsung menuju tema ini, Pak. Tetapi ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin harus kita siapkan agar kita bisa memenangkan tema yang ada ini. Terus terang dari lubuk hati yang sangat dalam, saya sangat salut, Pak, dengan yang hadir sekarang di ruangan ini. Yang dari sejak dulu, dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim, tidak pernah berhenti dari berjuang. Pertanyaannya, apa hasilnya? Kita hanya kumpul seperti ini, lalu berorasi, lalu sekali-sekali kita berdemo. Setelah itu, kezaliman terus berlangsung. Dan kembali kita akan menunggu lagi untuk berkumpul lagi seperti ini. Lalu kemana sebenarnya 270 juta rakyat ini? Yang konon katanya mayoritas penduduknya Muslim. Kondisi ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 16 abad yang lalu. Saya khawatir, kata Rasulullah, umatku di kemudian hari keberadaan mereka tidak lebih dari hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Sudah rakus, lapar lagi. Kita hanya sekedar makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus dan lapar, para oligarki dan budak-budak mereka, hamba-hamba sahaya mereka. Kita hanya sekedar menjadi hidangan makanan. Au mungkin latin nahnu yauma izin ya Rasulullah, adakah karena kondisi umat Islam pada waktu itu sangat sedikit? Tidak, kata Rasulullah. Balhum kasir. Jumlah umat Islam itu sangat banyak. Tapi keberadaan mereka tidak lebih dari buih di lautan. Terombang-ambing, tidak jelas arahnya kemana. Dimanfaatkan oleh para oligarki dan hamba-hamba serta budak-budak mereka itu. Kita pun hanya menjadi penonton, dan besok lusa kita kumpul lagi di sini untuk berdiskusi lagi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kezaliman ini tidak akan pernah berhenti, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi diamnya orang-orang yang baik. Lihat Pilpres kemarin, ketika umat bingung mana yang harus dipilih, apa kata tokoh-tokoh ulama dari ormas-ormas Islam besar itu? Kami para ulama netral. Dari mana yang namanya ulama bisa netral? Bukankah ulama itu adalah warasatul anbiya? Umat dihadapkan dengan satu hak, yang satu batil, yang satu haram, satu halal, lalu ulama kemudian bersikap netral.
Netral itu kalau di mobil itu, maju enggak, mundur enggak, belok kanan enggak, belok kiri enggak. Saya jadi teringat dengan pernyataan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Mereka yang tidak menyuarakan kebenaran adalah syaitan al-akhras, setan yang bisu. Dan yang menyuarakan kebatilan adalah setan yang berbicara. Kini kebanyakan kita adalah setan-setan bisu. Para pejabat, para TNI, saudara-saudara kita yang di TNI, Polri yang masih aktif, para ulama, bisu semua menyampaikan kebenaran. Baru nanti mereka bersuara, mohon maaf, ketika sudah tidak menjabat, ketika sudah purnawirawan, kemana para ulama? Para ulama kebanyakan sudah menjadi setan-setan bisu. Ini yang harus kita benahi, Pak. Selama ini tidak kita benahi, kita hanya berkumpul saja seperti ini. Tidak akan pernah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah besar seperti itu. Karena itu, saya sependapat dengan Pak Didin tadi. Sebaiknya kita segera bentuk sebuah forum. Sebuah forum yang bisa mengantarkan semua pihak yang masih ingin berjuang untuk merasa nyaman berada dalam forum itu. Lalu mari kita bicarakan, Pak, bagaimana membuat setan-setan bisu itu mau berbicara agar kita bisa bersama-sama. Saya tidak pesimis. Islam mengharamkan kita pesimis, apalagi apatis. Tetapi kita tidak bisa optimis selama kita tidak pernah berjuang secara maksimal untuk memperjuangkan ini. Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum. Kita harus menyiapkan dulu kekuatan itu, baru kita bisa berjuang. Mungkin waktu saya sudah habis ya. Sebenarnya tadinya saya mau minta waktu yang panjang karena saya 4 jam untuk sampai ke sini, Pak. Tapi baiklah saya kira tidak ada masalah. Mudah-mudahan itu bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan saya tidak merampas hak yang lain. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngebelakangin para tokoh nih. Jadi saya minta maaf, Bapak, kalau saya ngebelakangin Bapak sekalian. Saya ini baru datang, jadi mau ngomong apa ya? Saya bicara dua hal. Yang pertama oleh-olehnya Prabowo Subianto, dan yang kedua dari oleh-oleh itu kita ngelihat apakah retorika sejak 20 Oktober sampai dengan kemarin surat yang beredar mendukung Ridwan Kamil dan Susmono itu ajak dalam kehidupan ekonomi politik kita. Bapak sekalian, saya mencatat hanya perjalanan APEC dan G20. Dalam perjalanan APEC dan G20 itu, Presiden kita Republik Indonesia menyatakan soal 25% kelaparan, dan kemudian juga bicara tentang kebebasan pendidikan dan kesehatan. Silakan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Videonya beredar luas, tapi buat saya ini omongan yang sangat berbeda dengan anggaran dasar Gerindra pasal 11.
Anggaran Gerindra pasal 11 itu menyatakan mereka ingin menegakkan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan kalau bicaranya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, maka pernyataan Presiden Prabowo Subianto di APEC itu tentang keinginan silahkan datang berinvestasi di bidang pendidikan dan kesehatan bertentangan. Saya bahkan ketika ini kajiannya bukan kajian bercanda, tapi kajian pakai otak sedikit. Saya bahkan ketika membaca strategi transformasi bangsa yang dibuat oleh Byline, ditulisnya Byline, oleh Prabowo Subianto, dan menyatakan ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan adalah Jokowinomics, Jokowinomics adalah ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, itu bukti bahwa ada yang salah. Seketika di channel saya, I See The Real Show, dan di beberapa tempat saya menyatakan, ini bukti bahwa sesungguhnya Presiden Prabowo Subianto tidak mengerti apa makna sesungguhnya ekonomi kerakyatan. Apalagi hendak mengatakan no one left behind. No one left behind itu konsepnya bapaknya, Sumitro Djodikusumo, yang ingin mengatakan pembangunan harus dinikmati oleh semuanya tanpa ada satupun yang tertinggal. Kalau itu konsepnya, maka konsep Jokowinomics bukan konsep ekonomi kerakyatan. Tapi bagaimana dia tulis dengan byline, strategi transformasi bangsa sebagai ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, kalau dalam istilah saya ekonomi konstitusi, itu sama dengan Jokowinomics. Ini bentuk misleading interpretation, satu pemahaman yang sesat. Ulang, ini bentuk misleading interpretation, satu pemahaman yang sempat. Dibuktikan kembali dengan pidato di APEC, bahwa pendidikan dan kesehatan diliberalkan. Undang-undang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan oleh MK untuk menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh diliberalkan. Kita sudah tahu itu. Tapi kemudian diudah lagi dengan undang-undang sampai akhirnya sekarang kampus otonomi dampaknya liberal habis. Dampaknya habis liberal. Dan Anda bisa lihat fakultas kedokteran biayanya 500 sampai dengan 1 miliar. Anda bisa lihat untuk sekedar masuk fakultas hukum yang masuk dengan jalur normal, Anda tetap butuh biaya 50 jutaan. Jadi tidak ada lagi yang namanya biaya murah untuk pendidikan. Maka sejumlah orang yang sedikit punya uang mengatakan lebih baik menyekolahkannya di luar daripada menyekolahkan di Indonesia, sementara kurikulum di Indonesia tidak menjamin anaknya akan lebih cerdas. Dan pada saat sama ketika dinyatakan pendidikan diliberalkan, maka ada 4 kesalahan Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini bentuk kesalahan yang amat sangat mendasar dalam cara berpikir para tokoh bangsa. Saya ingin mengatakan ini kesalahannya kesalahan amat sangat mendasar dalam cara berpikir para tokoh bangsa di negeri ini. Dunia pendidikan digawangi oleh 4 pihak. Gawang pertama adalah pemerintah sebagai teladan. Dia mengajarkan satu sikap, satu perilaku politik, satu pandangan politik tentang bagaimana seharusnya warga negara bersikap. Itu dicerminkan oleh pemimpinnya, kepemimpinan nasional, dimulai dari presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin lembaga negara, sampai kepada tokoh-tokohnya. Ketika pemimpin negara itu perilakunya tidak konsisten, ketika perilaku negara itu, pemimpin negara itu menunjukkan bukan teladan yang baik, maka dia patut ditinggalkan. Dia tidak boleh dicontoh. Maka itu berarti terjadi kegagalan pertama. 10 tahun pertama di era Joko Widodo, saya orang pertama yang menulis shame on you
Joko Widodo. Anda buka jejak digital saya nampak, saya menyatakan pada tanggal 17, 18, dan 19 November 2014 artikel saya berjudul Shame on You, Joko Widodo. Apa poinnya? Joko Widodo bukan teladan. Hei, engkau telah mempermalukan sesungguhnya. Saya tadinya mau ngomong tenang-tenang tapi takut Anda ngantuk. Saya mau ngomong tenang-tenang, kan saya dituding sama Refli sebagai siapapun presidennya, Ihsanuddin Nursi oposannya. Refli yang ngomong kayak gitu, bukan gua. Dan gaya ngomong yang meledak-ledak. Saya bisa ngomong dengan tenang-tenang seperti tadi. Tapi ketika saya ngomong tenang-tenang, saya lihat Bapak Ibu ngantuk. Saya terusin, Bapak sekalian. Jadi yang pertama adalah soal keteladanan. Pertanyaannya, kalau Joko Widodo tidak pernah bisa jadi teladan, pertanyaan berikutnya, Prabowo Subianto yang menyatakan akan menegakkan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsisten bisa jadi teladan nggak kalau omongannya begitu? Surat kemarin itu bukti nyata bahwa dia tidak bisa diteladan. Surat kemarin itu menunjukkan bahwa yang namanya Ridwan Kamil dan Susmono sudah kejepit. Kejepit karena 5 hal. Bobotoh, menghina Jakarta, soal janda, menghina Nabi, ya kan? Lelaki gemulai. Loh enggak, itu saya cuma nangkap omongan di bawah. Begitu enggak, saya enggak lebih dari itu. Saya sampai menilainya kayak gitu. Kebetulan bawa masalah dari Bandung. Ini ada teman saya dari Bandung, cuma waktu itu dia nggak hadir aja. Saya diadili sama teman-teman Bandung karena saya tidak mendukung Ridwan sebagai wali kota dan Ridwan sebagai gubernur. Saya ulang di Jakarta, gue akan kenal Ridwan. Dia nggak kenal gue nggak apa-apa, tapi gue kenal dia. Gitu. Maka surat kemarin itu menunjukkan sebuah kesalahan praktek politik yang salah. Bapak Ibu sekalian, kalau praktek politik seperti itu tidak bisa menjadi teladan dari seorang kan kita bangga begini ya. Kalau Anda menjadi presiden, maka baju Gerindra Anda harus copotin. Baju PDIP Anda harus copotin. Baju yang namanya apapun partainya Anda harus copotin. Anda adalah anak bangsa, anak negara terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dan ketika Anda bawa tetap partai di depannya, maka sesungguhnya Anda menjadi pemimpin kelompok. Anda bukan pemimpin bangsa, Anda bukan pemimpin negara. Anda adalah pemimpin kelompok Anda. Itu yang saya sebut sebagai pemimpin bangsa terbelah. Kalau dalam buku saya sebut itulah pemimpin bangsa. Berarti kegagalan pertama adalah kegagalan keteladanan. Tidak ada keteladanan. Oke, Bang Ihsanuddin mungkin bisa dipersingkat. Ini karena semangat jadi nggak enak mau motongnya nih. Silakan ya, mungkin dipersingkat dikit. Saya belum masuk faktor ekonomi nih, karena nanti ibu-ibu akan terasa di faktor ekonomi. Di faktor ekonominya, apa yang dilukiskan di publik tentang faktor ekonomi itu masih secuil. Gitu ya. Yang kedua adalah kegagalan lembaga pendidikan formal. Nadine adalah tokoh yang ditugaskan memang untuk meluluh lantakkan bangsa ini sehingga kurikulum merdeka menjadi merdeka di mana anak SD SMP tidak bisa berhitung 2 tambah 2 berapa? Jadi kalau ingin meluluh lantakkan sebuah bangsa, luluh lantakkan yang namanya pendidikannya. Saya mau tanya sama Anda, ketika Prabowo menyatakan please come to my country, we are open to the education, we are open in health. Maka pertanyaan berikutnya, apakah negara maju terbuka untuk diintervensi dunia pendidikannya? Ada. Hingga hari ini Amerika saja tetap bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya lewat yang namanya state university. Jadi nggak serta-merta diliberalkan. Yang kedua, kita gagal di lembaga formal tadi, lembaga formal. Ini bukan hanya lembaga pendidikan umum. Saya ingin mengatakan sama Anda, terutama pada mereka yang merasa dirinya sebagai ulama, tokoh, atau ustadz.
Pesantren pun gagal. Pesantren pun gagal. Kenapa? Karena mengambilnya namanya model kurikulum barat. Apa indikatornya? Apa indikatornya? Pesantren mana yang punya kemampuan mengajarkan metodologi pada santrinya? Pesantren mana yang mengajarkan kekuatan analis pada santrinya? Tunjukkan satu saja di Indonesia, ada nggak? Tunjukkan satu aja. Saya kebetulan keliling di kawasan pesantren Jawa Timur. Ada beberapa pesantren di Jawa Barat yang coba menularkan metode semantik, tapi tidak dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kegagalannya, lembaga ibadah. Anda bisa lihat masjid, Anda bisa lihat gereja, Anda bisa lihat namanya media sosial berantakan karu-karuan. Kenapa? Karena masjid diintervensi. Habis-habisan. Gereja ya tentu mereka menikmati. Saya percepat karena Rahma minta saya mempercepat. Saya sebenarnya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu, yuk kita jangan cuma ngoceh. Yuk kita bertindak karena ada sebuah kesadaran yang salah dalam dunia pendidikan. Dan ujungnya yang keempat, kesalahan pendidikan di rumah tangga. Di mana bapak tidak bisa menjadi teladan, ibu tidak bisa mengajarkan yang namanya soft skill. Ulang, bapak tidak bisa menjadi teladan dalam format berpikir, format bersikap, format mengambil pendidikan, tapi pada saat sama ibu tidak bisa mengajarkan soft skill, satu pelajaran sederhana untuk kebaikan hubungan, kesantunan hubungan. Maka Anda bisa lihat yang namanya Gen Z itu perilakunya kayak apa. Empat-empatnya gagal. Kalau empat-empatnya gagal, dunia pendidikan kita kayaknya akhirnya gimana? Jadilah niretik. Maka kehadiran Fufu Fafa, maka kehadiran yang namanya bocil jadi wapres, lu tuh niretik, lu tuh nirmoral. Itu disebabkan kegagalan pendidikan. Lalu kemudian terbelalak kita dengan pendidikan-pendidikan luar, dengan sertifikat dari luar, padahal diragukan sertifikatnya. Artinya apa? Double kegagalan kita. Nah, kalau pendidikan politik, pendidikan dan lain gagal, begitu masuk ke ekonomi, maaf ya, maaf. Saya cuma ngambil satu indikator saja karena Rahma minta mempersingkat. No, saya dalam posisi sesungguhnya amat sangat terenyuh, amat sangat sedih melihat euforia kemenangan Prabowo Subianto dengan pidato 20 Oktober yang begitu menggelegar. Tapi sesungguhnya ketika diuber kontennya menyedihkan. Apa indikatornya? Sederhana. Mari kita lihat. Dua indikatornya. APBN 2025 nilai tukarnya berapa? Berapa nilai tukar APBN 2025 dalam Undang-Undang APBN 2025? Berapa nilai tukarnya? 16.100. Kalau Anda jawab nggak tahu, itu bukti bahwa Anda tidak peduli sedang dilakukan pemiskinan struktural sama Anda. Kenaikan perpajakan sebesar 43 sampai dengan 44 triliun disebabkan oleh kenaikan PPN 1%. Tetapi ada tetapinya. Tetapinya adalah Gini rasio dari 5 tahun sebelumnya ke 5 tahun ke depan tidak bergeser sama sekali. Dia bergerak 0,379 sampai dengan 0,382. Kalau dalam istilah saya 0,421. Apa poinnya? Tidak terjadinya perubahan ketimpangan. Apa poinnya? Ada prestasi? Enggak ada. Pada saat yang sama, Anda butuh soal makan bergizi gratis. Anda butuh yang namanya bantuan luar untuk melakukan itu. Padahal, kalau dalam konsep saya pada mereka, Anda punya potensi yang amat sangat luar biasa. Tetapi karena Anda telah menumpuk isu political distrust, maka Anda tidak bisa ngebangun kepercayaan betapa masyarakat ingin berkontribusi melakukan perbaikan. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, itu ya, sebagai penutup, saya tidak datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Soal bagaimana menggugat Fufu Fafa, soal bagaimana membawa Joko Widodo ke meja pengadilan, ini adalah negara hukum.
Jadi tidak ada satupun orang yang kebal di depan hukum. Jadi forum ini adalah forum yang sangat wajar jika punya keinginan untuk menggelar peradilan pada mereka yang melanggar hukum. Ulang. Forum ini adalah forum yang wajar jika ada keinginan untuk melakukan pergelaran di pengadilan terhadap mereka yang telah melakukan breaking the law, telah melakukan perlawanan terhadap hukum. Apa yang saya uraikan tadi pada hakikatnya tidak sekedar menggambarkan breaking the law, tapi juga breaking the social value, melanggar nilai-nilai sosial. Dan itu yang tidak kita sadari, bahwa kita juga ikut tertular. Sebagai penutup, yuk kita tetap jaga semangat kita. Ke depan kita akan lebih berat. Donald Trump akan memvonis Indonesia untuk masuk dalam posisi upper middle income. Kalau dia masuk dalam upper middle income, itu berarti prioritas untuk mendapatkan kemudahan biaya masuk akan dikurangi, dan itu berarti import Indonesia ke Amerika akan berkurang, dan itu berarti kekurangan dolar akan terjadi, dan itu berarti dolar akan naik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh-tokoh pejuang rakyat dan bangsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada kita bersama-sama. Sebagaimana sabda Nabi, afdalul jihati kalimati adlin inda sultanin jairin. Nabi menyatakan dengan tegas bahwa jihad yang paling utama adalah mengingatkan, melawan kepada para pemimpin yang zalim, kepada kebenaran dan keadilan. 10 tahun sudah kita melihat rakyat dan bangsa ini telah diinjak-injak oleh rezim Jokowi laknatullah, yang memberikan umpan kepada oligarki tetapi menginjak-injak martabat rakyatnya sendiri. Silih berganti Prabowo sekarang berkuasa, maka ada harapan tetapi juga kekecewaan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Setidaknya ada 3 misi utama yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah dosa Jokowi cukup besar. Maka kalau seandainya Jokowi tidak diadili, maka rusak, hancurlah hukum saat ini. Oleh karena itu kita sepakati bersama-sama, gerakan kebangsaan ini adalah mendorong agar Jokowi diadili oleh hukum dan rakyat. Sepakat? Takbir. Yang kedua, karena Gibran adalah anak yang cacat hukum sejak lahir, maka tentunya kewajiban rakyat dan bangsa ini memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Sepakat? Takbir. Yang ketiga, kita berkewajiban menagih janji Prabowo Subianto. Kita masih ingat di Rumah Juang 2019, Habib ada, beliau mengatakan, saya tidak mau terjadi pertumpahan darah, maka saya tidak akan maju, tidak akan mundur
tapi seakan bergeser, yang dimaknai kemudian Prabowo bergabung dengan Jokowi dalam rangka mengatur strategi. Sekarang Prabowo sudah jadi presiden. Mana janjinya? Timbul tenggelam bersama rakyat, betul? Akan melawan jongos johot pengiat bangsa yang jadi penghamba oligarki. Sampai detik ini belum bisa kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, dalam gerakan kebangsaan ini kita harus menagih janji Prabowo Subianto untuk menepati janjinya, untuk melaksanakan sumpah jabatannya. Kalau dia bisa melakukan, insya Allah Prabowo akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau dia berkhianat, insya Allah akan diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, dalam arti kata bahwa hukum peraturan perundang-undangan sengaja dibelokkan, sengaja diselewengkan untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Dan di masa lalu, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling banyak melakukan itu, yang harus mempertanggungjawabkan adalah Jokowi. Karena itu, tuntutan kita adalah Jokowi harus mempertanggungjawabkan penyelewengan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan rasanya memang sudah tepat kalau kita tuntut untuk adili Jokowi. Dan saudara harus tahu, yang dilakukan oleh Jokowi, kalau tadi saya disebutkan saya sebagai tenaga medis, sebagai dokter, antara lain pada peraturan pemerintah 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Secara tersamar, terselubung, dikatakan bahwa negara, pemerintah akan memberikan alat kontrasepsi antara lain kepada kelompok berisiko. Kelompok berisiko itu apa yang dimaksud? Dalam ilmu kesehatan, kelompok berisiko dalam perilaku seksual adalah pekerja seks komersial alias pelacur dan kaum LGBT. Dan ternyata peraturan pemerintah melegalisasi, mentolerir pekerja seks komersial dan kaum LGBT. Nah, inilah bahwa bukan hanya dalam lingkup bernegara saja, tapi juga dalam lingkup kehidupan privat kita, dalam lingkup kehidupan pribadi kita. Kemudian kalau kita lihat di bidang ekonomi, kita lihat PSN, Proyek Strategis Nasional, terbentang dari timur ke barat, dari Rempang sampai Merauke di Papua, bahkan sampai ke pusat-pusat kekuasaan di Pantai Indah Kapuk dan juga di Surabaya. Jadi memang inilah yang terjadi, rakyat semakin disengsarakan. Proyek strategis nasional bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan nasional, tapi untuk kepentingan para taipan. Dan proyek strategis nasional adalah perampokan harta rakyat oleh para taipan. Dan inilah yang perlu kita prihatinkan, karena ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial, malah kesenjangan sosial yang bisa menimbulkan kekacauan, perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita sangat prihatin kalau di zaman Orde Baru, para konglomerat bisa dikendalikan oleh Soeharto. Akan tetapi sekarang ini para taipan ikut cawe-cawe secara terbuka dalam pengaturan bangsa dan negara. Inilah keadaannya lebih memprihatinkan lagi. Dan memang disinilah kita harus bergerak, berbuat sesuatu, karena nasib rakyat semakin hari semakin sengsara. Tadi sudah disebutkan akan ada kenaikan PPN, kelihatannya sedikit 1%, tapi dampaknya akan luas. Tadi sudah disebutkan, belum lagi
ada rencana TAPRA, tabungan perumahan rakyat, yang sebenarnya adalah pemiskinan terhadap rakyat. Tabungan pemiskinan rakyat, bukan perumahan rakyat. Apalagi juga ada rencana penghapusan subsidi BBM. Jadi mungkin inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Apakah memang ini cita-cita para pendiri bangsa ketika memerdekakan bangsa pada 17 Agustus 45? Berarti kita harus semakin mendekatkan diri pada cita-cita berbangsa dan bernegara, dan bukannya semakin menyengsarakan rakyat. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit dan bergerak. Mari kita berbuat sesuatu untuk perbaikan bangsa dan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi saya sampaikan, tadi ada masukan misalnya dari Jenderal Fahru Rozi, Pak Gatot Nurmantio, kemudian juga dari Pak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan banyak lagi ya teman-teman kita, misalnya ada Pak Saud Situmorang, kemudian Pak Antoni Budiawan, Pak Petrus Celestinus, Profesor Ikrar Nusabakti, Pak Said Didu, dan banyak teman-teman lain termasuk Pak Musni Umar, saya kira hari ini juga datang. Jadi sebetulnya ini adalah tuntutan atau pernyataan sikap dan tuntutan yang sudah dibahas, mudah-mudahan cukup komprehensif, dan mudah-mudahan ini merupakan aspirasi kita, terutama yang hadir di sini dan sekitar 120-an tokoh yang tergabung di dalam Forum Nasional untuk Daulat Rakyat ini. Jadi itu sedikit ceritanya, bahwa ini sudah dibahas cukup lama dan juga setelah mempertimbangkan banyak partisipasi dari kita semua, termasuk ada beberapa jenderal dan beberapa profesor yang sangat aktif mendukung aspirasi kita ini. Baik, saya kira sebagai latar belakang demikian, saya akan membacakan pernyataan sikap dan tuntutan ini, yaitu pernyataan sikap dan tuntutan Forum Nasional untuk Daulat Rakyat. Setelah mengkaji dan melihat perkembangan situasi dan kondisi negara, bangsa, dan kehidupan rakyat dalam beberapa tahun terakhir, kami yang tergabung dalam Forum Nasional untuk Daulat Rakyat atau FNDR memutuskan untuk menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan. Kami menilai rezim Joko Widodo telah gagal melindungi rakyat, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Rezim Joko Widodo telah mewariskan berbagai masalah yang membuat rakyat Indonesia semakin jauh dari cita-cita sebagai negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berbagai penyebab kegagalan dan warisan masalah tersebut antara lain adalah: 1. Menjalankan pemerintahan dengan meninggalkan prinsip-prinsip moral Pancasila, amanat konstitusi, dan undang-undang yang telah menjadi konsensus nasional. Joko Widodo telah mengkhianati daulat dan amanat rakyat karena berambisi untuk tetap menggenggam kekuasaan melalui politik dinasti otoriter ala Machiavelli. 2. Untuk tetap mengendalikan dan mengontrol kekuasaan, Joko Widodo telah bekerja sama erat dengan sejumlah pengusaha oligarkis, pelaku state corporate crimes dalam menyusun dan memproduksi berbagai kebijakan dan peraturan. Bahkan untuk melanjutkan berbagai agenda oligarki, Joko Widodo diduga kuat mengendalikan dan menguasai Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam menyusun
anggota Kabinet Merah Putih. Pada Pilkada 2024, Joko Widodo telah memanfaatkan tangan Presiden Prabowo untuk mengendorse calon-calon tertentu bagi pelanggengan kekuasaannya. 3. Salah satu kejahatan politik otoriter syarat KKN oligarki Joko Widodo adalah menempatkan Gibran sebagai cawapres Pilpres 2024 dan disusul dengan praktik yang sama untuk memenangkannya dalam Pilpres 2024. Padahal di samping inkonstitusional, pencawapresan Gibran telah tidak memenuhi syarat etika, moral, dan ijazah pendidikan. Gibran telah melakukan perbuatan tercela terlihat dari aktivitas akun Kaskus Fufufafa, amoral, yang mestinya diproses hukum, bukan malah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Pembusukan partai politik di satu sisi dan politik sandra ala sprindik atau sprindik Joko Widodo di sisi lain telah menjadikan DPR yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan berubah menjadi endorser kebijakan pemerintah yang merugikan negara dan rakyat sambil memainkan politik sandra. Oligarki Joko Widodo telah menyulap hukum menjadi kepanjangan tangan politik yang berkhidmat kepada kekuasaan oligarki, di mana negara hukum telah berubah menjadi negara kekuasaan. 5. Memelihara para taipan, termasuk yang menjadi proksi Cina, telah sangat berperan mendukung Joko Widodo mencengkram kekuasaan dan berburu rente melalui proyek-proyek swasta oligarkis yang diberi predikat sebagai proyek strategis nasional atau PSN, seperti proyek Rempang, BSD, PIK 2, Surabaya, Frontline, dan Papua Selatan. Dengan status PSN, para oligarki seperti Agwan, Salim, Tommy Winata, dan lain-lain mendapat dukungan penuh rezim untuk menindas, menjajah, menyengsarakan, dan menghancurkan kehidupan rakyat. 6. Simbiosis mutualisme dan KKN rezim Joko Widodo dengan para taipan telah memberi kesempatan kepada sejumlah pengusaha dan Cina RRC menguasai berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di sektor-sektor ekonomi, keuangan, SDA, industri, perdagangan, dan sebagainya. Hegemoni dan penjajahan senyap ini telah menjadi ancaman serius atas pertahanan, kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan nasional Indonesia ke depan. 7. Pelanggaran HAM menjadi kejahatan sistemik rezim Joko Widodo. Tewasnya 800-an petugas pemilu berakhir tanpa proses hukum. Padahal Perhimpunan Kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan karena kelelahan tetapi by design. Peristiwa pembunuhan 6 orang pendemo Bawaslu 21-22 Mei 2019, pembantaian 6 laskar pengawal HRS, hingga kasus Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 300 orang rakyat Indonesia adalah pengabaian kemanusiaan dan bahkan bisa disebut sebagai rekayasa dan kejahatan politik. 8. Lahirnya Kepres nomor 17 2022 tidak menjelaskan siapa kelompok yang mana yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dan siapa yang menjadi korban. Maka dalam kasus 1965 dengan mudah umat Islam dan TNI diposisikan sebagai tertuduh, sementara PKI dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian.
Kemudian dengan terbitnya Inpres nomor 9 2023 sebagai tindak lanjut dari Kepres 17 2022 semakin memperjelas kejahatan rezim Joko Widodo kepada PKI yang sudah dibubarkan melalui TAP MPR. Nah, yang terakhir 9, umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Moderasi beragama disampingkan untuk sekularisasi, pengembangan nilai, dan deislamisasi. Sementara pragmatisme, mistisisme, hedonisme, dan masyawilisme tambah berkembang menjadi-jadi. Nah, menimbang dan memperhatikan berbagai permasalahan di atas, kami dari Forum Nasional untuk Daulat Rakyat dengan ini menyatakan: 1. Menuntut Presiden Prabowo untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai Pancasila, konstitusi, dan daulat rakyat, serta konsisten melaksanakan apa yang disampaikan dalam pidato pelantikan sebagai presiden di gedung MPR tanggal 20 Oktober yang lalu, sekaligus membebaskan diri dari cengkraman politik oligarki nepotis Joko Widodo. Kedua, menuntut DPR, DPD, dan MPR menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena telah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ketiga, menuntut Presiden Prabowo memproses hukum para konglomerat hitam yang telah bekerja sama mendukung rezim oligarki Joko Widodo yang menjadi penyebab kesengsaraan dan kerugian negara, kesengsaraan rakyat dan kerugian negara. Keempat, mengajak seluruh komponen rakyat untuk menuntut agar berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo diproses di pengadilan. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban bersama dalam rangka menegakkan daulat dan amanat rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Adili Jokowi. Makzulkan Gibran. Sekali lagi, adili Jokowi. Makzulkan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.